Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita sedang berada dalam medan peperangan rohani. Dan di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, egoisme, dan kesibukan yang menjauhkan manusia dari Tuhan, kita memerlukan senjata iman. Bukan pedang, bukan kekuatan fisik, tetapi kasih. Hari ini kita akan belajar bersama tentang senjata iman sejati yang dimulai dari kasih kepada Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37-39 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan bahwa perintah utama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini berarti bahwa kasih kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kualitas yang paling menarik yang dapat dimiliki seseorang adalah mengasihi Yesus. Segala sesuatu dapat memudar, tetapi hati yang mengasihi Allah akan terus bergema hingga kekekalan. Mengapa kasih kepada Tuhan begitu penting? Karena kasih kepada Tuhan adalah fondasi dari segala hal lainnya dalam hidup kita. Tanpa kasih kepada Tuhan, kita tidak dapat memahami tujuan hidup kita dan tidak dapat menjalani hidup kita dengan benar. Saya mengambil salah satu contoh yang sangat menyentuh tentang kasih kepada Yesus datang dari Petrus. Petrus, murid yang penuh semangat dan dengan lantang berkata, "Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan." Di dalam Matius 26 ayat 33. Namun pada akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali tepat seperti yang dinubuatkan. Petrus mengalami kegagalan besar. Ia menangis dengan pahit. Mungkin pada saat itu ia merasa bahwa kasihnya tidak cukup. Namun yang luar biasa di sini adalah bagaimana Yesus memulihkan Petrus di tepi danau. Yesus berkata 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Bukan untuk mempermalukan Petrus, tetapi untuk memulihkannya. Tuhan Yesus tuh gak nanya kayak, "Apakah engkau cukup hebat, Simon?" Atau "Apakah engkau sempurna?" Melainkan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab dengan jujur dari hati yang hancur tetapi mengasihi. Katanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ini menunjukkan bahwa kasih kepada Yesus tidak berasal dari kesempurnaan, tapi dari hati yang mau kembali dan setia meskipun pernah gagal. Mencintai Yesus bukan hanya tentang apa yang kita katakan, ini tentang bagaimana kita hidup. Ketika kita mencintai Yesus, kita mencerminkan kasih-Nya dalam segala hal yang kita lakukan, meninggalkan dampak yang bertahan melampaui kehidupan ini. Pertanyaannya di sini adalah, dapatkah kita mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kita tidak dapat mengasihi orang lain dengan sempurna jika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kasih kita kepada orang lain seperti air yang mengalir dari sumbernya. Jika sumbernya kering, maka air tidak akan mengalir. Begitu juga dengan kasih kita. Jika tidak bersumber dari Tuhan, maka kasih itu tidak akan mengalir dengan benar. Jika kita mengasihi Tuhan dan mengalami kasih-Nya, maka kasih itu akan mengalir dalam hidup kita dan kita dapat mengasihi orang lain dengan tulus. Jadi, jika kita ingin mengasihi sesama kita dengan benar, maka kita harus memulai dengan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dengan demikian, kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita dan memampukan kita untuk mengasihi orang lain dengan tulus dan tanpa syarat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.